Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Zalfa Miranda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu materi, yaitu manusia dan sejarah kebudayaannya. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia, sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan tertentu yang pada akhirnya menjadi budaya yang biasa mereka lakukan. Kebudayaan dapat dikatakan sebagai fenomena universal. Setiap masyarakat negara di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda. Kebudayaan secara jelas menampakkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa, dan ras. Setiap kebudayaan pasti memiliki wadah dan masyarakat adalah wadah dari kebudayaan tersebut. Sehingga antara kebudayaan dan masyarakat keduanya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manusia. Manusia dalam bahasa Latin disebut mens yang berarti ada yang berpikir. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan yang merupakan bagian dari unit terkecil dari kehidupan sosial atau berperan sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada dirinya terdapat dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, di mana terdapat kebutuhan untuk berteman dengan orang lain yang biasanya didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau berbicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Manusia sebagai makhluk individu memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing. Tidak ada manusia yang sama persis meskipun terlahir kembar. Secara fisik, mungkin manusia akan memiliki banyak persamaan, namun secara psikologis akan banyak menunjukkan perbedaan. Ciri khas dan perbedaan tersebut sering disebut dengan kepribadian. Kepribadian seseorang akan sangat dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan pengertian kebudayaan. Secara etimologi, kata kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang diartikan sebagai budi, akal, atau akal budi dan pikiran. Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut Robert H. Louis, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dan masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya, melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal atau informal. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar, dan kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar dari kebudayaan tersebut, diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luas bidang kebudayaan menimbulkan adanya telahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu. Pandangan para ahli tentang kebudayaan berbeda-beda, namun sama-sama memahami bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi. Unsur-unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari semua manusia dimanapun berada. Selanjutnya, Koncaraningrat menyusun 7 unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal. Berdasarkan pendapat para ahli antropologi, 7 unsur kebudayaan yang dimaksud adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Koncaraningrat dalam Warsito, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir, wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Ketiga wujud yang telah disebutkan di atas dalam kenyataan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arahan kepada tindakan dan karya manusia. Pikiran dan ide-ide maupun tindakan dan karya manusia menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik.
Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang semakin lama semakin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga dapat mempengaruhi pola-pola perbuatannya bahkan juga cara berpikirnya. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai manusia dan sejarah kebudayaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.